Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan tentang konservasi nilai dan karakter. Baik, selanjutnya diawali dengan apa itu konservasi. Pengertian konservasi tidak hanya menyangkut masalah perawatan, pelestarian dan perlindungan alam, tetapi juga menyentuh persoalan pelestarian warisan kebudayaan dan peradaban umat manusia. Konservasi juga dapat dipandang dari segi ekonomi dan ekologi. Konservasi dari segi ekonomi berarti mencoba memanfaatkan sumber daya alam untuk masa sekarang. Sedangkan dari segi ekologinya, konservasi merupakan pemanfaatan sumber daya alam untuk sekarang dan masa yang akan datang. Dalam konteks yang lebih luas, konservasi tidak hanya diartikan secara sempit sebagai menjaga atau memelihara lingkungan alam, pengertian konservasi fisik, tetapi juga bagaimana nilai-nilai dan hasil budaya dirawat, dipelihara, dijunjung tinggi, dan dikembangkan demi kesempurnaan hidup manusia. Baik, selanjutnya, pada dasarnya, konservasi nilai dan karakter merupakan cara menjaga dan melestarikan nilai dan karakter yang mengalami degradasi agar dapat terus ada dari saat ini sampai masa yang akan datang. Adapun pembahasan dari konservasi nilai dan karakter ini ada 4. Yang pertama, peran konsep nilai dan karakter terhadap pembentukan agen konservasi. Yang kedua, tantangan yang mungkin muncul ketika menjadi agen konservasi. Yang ketiga, strategi yang perlu dilakukan terhadap tantangan yang muncul ketika menjadi agen konservasi. Yang keempat, kesimpulan dari konsep konservasi nilai dan karakter. Baik, slide selanjutnya yaitu tentang faktor yang mempengaruhi perubahan nilai dan karakter. Itu ada 3. Yang pertama, lingkungan, orang tua, dan media sosial. Selanjutnya, peran agen konservasi terhadap pembentukan konsep nilai dan karakter. Yang pertama, perannya itu membentuk kesadaran dan komitmen terhadap konservasi. Yang kedua, menyediakan landasan moral untuk bertindak. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi upaya konservasi. Yang keempat, yaitu cinta lingkungan. Yang kelima, ada tanggung jawab. Yang keenam, kepedulian. Dan ketujuh, komunikasi. Baik, selanjutnya tantangan yang mungkin muncul ketika menjadi agen konservasi nilai dan karakter. Yang pertama, penurunan kualitas moral peserta didik. Sekolah dituntut untuk memainkan peran dan tanggung jawabnya untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai yang baik dan membantu para siswa membentuk dan membangun karakternya dengan nilai-nilai yang baik. Pendidikan karakter tidak hanya diarahkan untuk kalangan siswa saja, melainkan seluruh masyarakat yang ada di bumi, untuk memberikan tekanan pada nilai-nilai tertentu seperti rasa hormat, tanggung jawab, jujur, peduli, adil, dan melakukan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mereka sendiri. Yang kedua, tantangan yang mungkin muncul yaitu pengaruh perkembangan teknologi berupa gadget atau smartphone. Sosial media memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku dan karakter dari peserta didik. Peserta didik saat ini memiliki kemampuan berkomunikasi yang kurang baik. Contohnya yaitu ketika mereka berkomunikasi dengan guru, bahasa yang digunakan terkesan tidak sopan. Selain itu, kemampuan berkomunikasi antar sesama peserta didik juga kurang baik, di mana peserta didik terbiasa menggunakan bahasa-bahasa yang kasar dalam berkomunikasi di kehidupan sehari-hari mereka maupun di sekolah. Kemudian, strategi yang perlu dilakukan terhadap tantangan yang muncul ketika menjadi agen konservasi yaitu yang pertama, memberi contoh dan fokus pada penanaman kebiasaan yang sehat seperti membaca buku, menulis cerita pendek, melukis, berolahraga, dan bermain petak umpet untuk mendorong minat peserta didik dan rasa ingin tahunya. Yang kedua, memberikan pengertian kepada peserta didik untuk lebih berhati-hati dalam memilah informasi di sosial media. Yang ketiga, melakukan komunikasi ringan bersama peserta didik untuk memantau berbagai konten yang dikonsumsi peserta didik, termasuk video game dan kartun yang sesuai usia mereka. Yang keempat,
itu perlu adanya sinergi atau kerjasama peran orang tua dengan guru dalam mendidik nilai sopan santun kepada peserta didik di zaman sekarang. Adapun hal yang perlu dilakukan yaitu seperti memberi teladan bagaimana bersikap sopan dan santun pada anak, selalu mengingatkan bagaimana berperilaku sopan dan santun, kemudian tak marah jika anak berkata tak sopan, tetapi memintanya mengulangi lagi apa yang sudah diucapkan dengan kata-kata yang lebih sopan. Itu lebih efektif. Kemudian tidak perlu membentak jika anak tak berlaku santun, tapi kita bisa menasihati anak untuk mengulangi sikap yang tak baik dengan sikap yang lebih santun. Itu lebih akan diingat oleh anak kita. Yang kelima, membangun komunikasi yang intens dengan anak kita agar kita bisa dekat dengan anak. Kedekatan emosional ini dengan anak memudahkan orang tua menanamkan pengajaran-pengajaran yang baik kepada anak. Selanjutnya, kesimpulan dari konsep konservasi nilai dan karakter. Pertama, kemerosotan nilai, karakter, dan lingkungan merupakan permasalahan yang kompleks dan perlu ditangani secara serius. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan melakukan pendidikan karakter. Pendidikan karakter yaitu merupakan upaya sadar dan terencana untuk menanamkan nilai-nilai luhur kepada peserta didik agar mereka menjadi manusia yang berakhlak mulia. Pendidikan karakter dapat dilakukan di berbagai lingkungan, termasuk di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Adapun guru merupakan salah satu tokoh penting dalam pendidikan karakter. Guru memiliki peran sebagai pengajar, pendidik, dan pemimpin. Sebagai pengajar, guru bertugas menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Sedangkan sebagai pendidik, guru bertugas mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh, termasuk nilai-nilai karakternya. Sebagai pemimpin, guru bertugas menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik untuk mengembangkan nilai-nilai karakternya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.